Al-ulama warasatul anbiya. Dia akan wanita. Terus bagaimana habaib? Sini aja. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thaqalain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya gak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Ini dia. Muncul macam-macam. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya dong. Ini nggak baca hadis kita kalau tidak apa itu. Nah, karena itu hati-hati. Kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada thaqalain, dan kamu akan sesat pasti. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Satu kali lagi saya ingin katakan, ingin bertanya kepada kalian, percaya nggak pada ucapan Taufik Asegaf? Berani nggak Anda menolak ucapan itu? Bisa nggak kita punya alasan untuk menolak ucapan itu? Bisa nggak kita punya dasar dalil yang kuat untuk menolak ucapan itu? Oh, tentu saudara. Kita sisihkan dulu polemik nasab. Kita sisihkan dulu bahwa dia tidak tersambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau itu dipakai, maka nggak usah pakai argumen. Udah batal dengan sendirinya. Mereka hanya klaim semata. Tapi penting sekali, bila pun ada benar yang jelas nih keturunan baginda Nabi, lalu mengeluarkan doktrin seperti itu, harus gak kita gugat sama-sama? Harus dong. Nih, para ulama itu menafsirkan urusan wa itrati ahli baiti. Ahli baiti itu maksudnya ahlul kisah. Maksudnya yang 4. Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Begitu. Umat ini tidak akan tersesat bila mengikuti 4 orang ini yang sudah dijamin oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Dijamin kebenarannya. Ya, 4 ini. Bukan lalu kemudian sampai ke cicit sampai sekarang. Bukan. Karena gini loh, logikanya sangat sederhana. Bila memang hadis ini diperuntukkan untuk keturunan baginda Nabi SAW sampai sekarang, apalagi diperuntukkan untuk yang ngaku-ngaku keturunan baginda Nabi SAW sampai sekarang, dalam tanda kutip para habaib, sementara kita bisa gampang sekali menemukan ada banyak oknum-oknum habib yang terang-terangan melakukan kesalahan, yang terang-terangan melakukan kesesatan dan segala macam. Ada. Udah banyak yang berbeda mazhab, pandangan, ijtihad, jihad politik. Udah banyak yang kayak gitu. Ini yang terang-terangan melakukan kesesatan. Ada. Terang-terangan kemudian melakukan kebiadaban. Ada. Lalu yang kayak gitu juga kalau kita ikuti bakal selamat gitu. Hah? Kalau mengeneralisir semuanya, masuk gak di akal kita? Masuk gak? Ini penting sekali. Kita dobrak doktrin itu. Kita harus berani mengatakan tidak terhadap ucapan itu. Karena rapuh. Saya tadi katakan rapuh. Argumentasi yang sangat rapuh, lemah. Yang jelas al-ulama warasatul anbiya. Itu yang jelas, pewaris para nabi itu adalah ulama. Itu yang jelas. Wa itrati ahli baiti yang 4, tidak termasuk Taufik Asegaf.
tidak termasuk Kang Rizik Syihab, tidak termasuk Kang Bahar Smith. Karena mengacunya kepada opat yang sudah dijamin oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikasih selendang oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih sorban oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang ngaku-ngaku. Ngerti gak? Kita harus berani dobrak itu dulu. Kita harus berani terbuka karena urusan ilmu loh. Ini urusan ilmu. Gampang sekali bisa kita bedah sama-sama. Ya. Ini urusan ilmu. Yang dia katakan ini urusan yang gampang kemudian kita bedah kesalahannya di mana. Itu tafsir sepihak dia. Tafsir sepihak, makna sepihak Taufik As-Syagaf. Sengaja untuk mendoktrin masyarakat agar tidak ada yang berani membantah ucapan-ucapan para habaib dan menumpahkan semua cinta masyarakat kepada para habaib. Lalu kemudian pada akhirnya ada yang dimanfaatkan. Pada akhirnya para mereka habaib itu yang mendapatkan keuntungan secara duniawi, belum tentu secara ukhrawi. Secara duniawi udah jelas mendapatkan keuntungan. Kalau caranya seperti ini, maka secara ukhrawi kita lihat aja nanti. Saya curiga bakal mendapatkan hantaman karena memanfaatkan, karena menyelewengkan, karena menggunakan kesucian baginda Nabi untuk kepentingan dia. Ngerti nggak? Berani nggak Anda terbuka? Ini urusan ilmu loh. Gampang kita lacak gugatannya tuh. Gampang kita gugat ucapannya. Gampang kita robohkan argumennya. Tembus batas itu. Begitu ya. Ayo, sadar. Maka saya katakan lagi, siapa yang berani mengatakan saya tidak percaya, silakan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya tidak percaya Taufik As-Syagaf, saya tidak percaya, saya tidak percaya, saya tidak percaya, saya tidak percaya, saya tidak percaya. Saya pengen tahu seberapa banyak kalian yang berani menolak doktrin itu. Dan saya bolehlah menjadi contoh orang yang menolak ucapan itu dengan dasar-dasar. Ada video yang beredar dari Mas Taufik As-Syagaf. Viral nih videonya. Dia mengatakan kalau tidak mengikuti Habib, pasti sesat. Ada kalimat penekannya, pasti coba. Saya pengen tanya di sini. Kalian percaya atau tidak terhadap ucapan Taufik As-Syagaf? Kalian bakal menolak atau membenarkan ucapan Taufik As-Syagaf? Yang bisa saya pertanggungjawabkan. Kalian bagaimana? Silahkan. Percaya atau tidak? Komentar. Saya percaya. Saya tidak percaya. Silakan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.